Sekarang kita akan belajar blok yang berikutnya ya. Jadi tadi itu ada blok dasar atau basic block, sekarang media block. Apa itu media block? Jadi blok yang termasuk dalam kategori media itu blok yang bisa kita gunakan untuk mengembed video YouTube misalnya atau melampirkan file audio atau dokumen macam-macam atau gambar. Nah, ini kita namakan media blog. Ada image, web bookmark, kemudian video, audio, code atau script ya, dan file. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama image. Ini jadi image itu kita bisa mengembed atau melampirkan gambar di dalam halaman Notion. Ya, sama seperti insert kayak gitu ya. Jadi misalnya ini kita tinggal tekan, contohnya di sini sama seperti biasa slash, kemudian kita pilih yang image ini, upload atau embed image. Nah, untuk melampirkan gambar itu bisa ada beberapa cara, yaitu di-upload, kemudian dengan menggunakan link, atau kita bisa melampirkan gambar yang disediakan oleh Notion dari Unsplash dan gambar animasi. Kita akan coba misalnya Unsplash ini, kita langsung aja contohnya langsung pakai gambar yang Unsplash. Nah ini, oke, ini sudah langsung muncul gambarnya. Ini kita bisa perkecil. Terus kemudian contohnya berikutnya misalnya kita ingin embed animasi ya, GIF ini, bentuknya GIF. Nah, contohnya seperti misalnya ini ya. Ya, ini agak lama. Nah, sudah muncul ya. Jadi ini adalah gambar animasi dalam bentuk filenya GIF ya, yang kita bisa lampirkan ke halaman Notion. Kita hapus. Nah, di gambar ini juga kita bisa beri caption ya. Nah, caption ini dengan apa? Diarahkan mouse di gambar, kemudian pilih yang ini caption ya, kita kasih caption misalnya gambar bunga matahari. Nah, itu kemudian gambar itu juga kita bisa atur rata ke kiri, ke tengah atau ke kanan. Ini ke tengah, ini ke kanan. Terus gambar ini juga kita kasih komen juga bisa. Ini ada komen, kita kasih komentar di sini. Nah, ini kita bisa komen pun nanti kita bisa isi, dilampirkan atau di-mention. Mention itu berarti kita mention rekan kerja misalnya atau teman yang sudah tergabung di kita sudah undang ya, sudah kita daftarkan Notion menjadi tim kita misalnya kayak gitu ya. Jadi itu use case-nya seperti itu. Oke, nah itu terus kemudian itu image ya. Terus kalau image pun bisa kita upload dari harddisk kita. Nah, ini misalnya kita bisa pilihannya ini sih, image, kemudian ini upload. Kita tinggal mengupload halaman yang ada, misalnya kita upload ini contohnya. Nah, ini kita mengupload gambar dari harddisk atau dari drive kita, local drive. Oke, kita hapus. Nah, itu image ya. Terus berikutnya adalah web bookmark. Nah, web bookmark ini ya, itu kita bisa melampirkan alamat URL dari
internet, ya tinggal dipastekan ke sini aja. Jadi misalnya saya punya apapun ya, misalnya ini nih, ini saya copy ya, ini misalnya saya kopikan ke sini, saya taruh web bookmark sini juga bisa. Nah, modelnya seperti ini ya. Nah, bentuknya akan tampilannya seperti ini. Jadi ini halaman ini, URL ini setelah di bookmark di halaman Notion kita. Terus kemudian video. Nah, video ini juga sama ya teman-teman ya. Jadi video ini kita bisa melampirkan video dari platform YouTube, Vimeo, macam-macam ya. Contohnya ini kita tinggal pilih, kita tulis saja video. Nah, sudah muncul. Terus kemudian ada dua juga, kita bisa upload dari local drive ya, atau kita pastekan alamat link URL di YouTube-nya. Nah, ini contohnya saya embed video YouTube-nya. Nah, ini kalau ini berarti dia tidak bisa dilampirkan ya, tidak bisa dilingkan ya. Jadi settingan di YouTube-nya. Contohnya seperti ini, kita tinggal pastekan alamat YouTube, kita embed, nanti dia akan muncul di sini. Jadi begitu video YouTube kita embed, ya kita lampirkan ke halaman Notion, itu kita bisa putar videonya langsung tanpa harus pindah ke alamat atau pindah ke YouTube ya. Nah, jadi langsung kita bisa play di sini sama tampilannya. Ya, jadi kita bisa kontrolnya, kontrol navigasinya juga sama ya yang ada di YouTube. Itu kelebihannya ya, yaitu video. Terus kemudian audio. Nah, audio ini kita bisa lampirkan misalnya dari Spotify atau Apple TV ya. Coba ini kita audio, kita embed link di sini. Ini sudah ada linknya, kita tinggal embedkan saja, nanti juga akan tampilannya bisa menarik ya, lebih bagus. Jadi benar-benar sama seperti yang ada di halaman aslinya ya. Ini juga kita bisa kontrol dari sini ya, seolah-olah kita memindahkan aplikasi yang dari eksternal ke dalam halaman Notion. Kemudian code, nah ini misalnya ini sudah saya contohkan ya, jadi caranya misalnya gini ya, jadi code kita tinggal pilih, nanti akan seperti ini tampilannya. Jadi ada kotak baru yang isinya ini khusus untuk bahasa-bahasa pemrograman yang macam-macam, ada Python, ada juga MATLAB, Pascal, banyak banget ini. Nah, ada Ruby juga, terus SQL, TypeScript. Nah, ini Visual Basic juga. Ini bahasa-bahasa pemrograman yang populer kita bisa tulis di sini. Ini contohnya yang saya buat ini saya copy dari internet ya. Jadi ini saya kopikan. Nah, hasilnya akan sama seperti ini ya. Jadi warna-warnanya pun sudah khusus seperti kita berada di dalam platform aslinya ya. Nah, ini juga kita bisa kasih caption, ini juga kita bisa copy, di explore saja teman-teman sekalian. Nah, ini kalau file itu juga sama ya. Kalau kita ingin melampirkan file ke dalam halaman Notion, itu juga bisa ya, dimungkinkan dengan kembali menekan slash, kemudian kita ketik file, pilih, terus pilih file. Nah, ini filenya misalnya kita pilih file nah ini, nah misalnya ini. Nah, jadi kita sudah berhasil melampirkan file eksternal ya dari local drive kita ke dalam halaman Notion. Ini kalau diklik juga langsung kita bisa buka file tersebut, dan ini sudah masuk ke halaman Notion kita. Oke, teman-teman sekalian, nah itu adalah blog yang memiliki kategori media.